Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun kita berada. Sebelum kita mengawali pagi ini, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita dalam menjalani hari ini. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu menyatukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, kami bersyukur kepadamu buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Biarkan kami juga hidup dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan dalam renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Bahasa Batak madok, marjia majulma akan madok tunajak dinggat dui, jala tunadinggat najak dui, akan nama bayan hahulumun gabi haturangan, jala haturangan gabi hahulumun, akan nama bayan napait gabi tonggi, jala na tonggi gabi pait. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang Tuhan kasihi, jika kita mencoba mereview kehidupan kita, khususnya dalam 10 hukum Taurat yang kita percaya dan yang kita imani pada saat ini. Hukum Taurat mana yang sering sekali kita langgar? Tentu kami berpendapat hukum Taurat yang paling sering kita langgar adalah yaitu berbohong, atau hukum yang ke-9 yang mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Bahkan seorang Napoleon pernah berkata, jika engkau melakukan kebohongan, lakukanlah itu secara terus-menerus sampai orang beranggapan bahwa itu adalah kebenaran. Yang artinya apa? Sering sekali hidup kita penuh dengan kebohongan. Dalam renungan kita pada saat ini, bagaimana seorang Yesaya hidup di dalam bangsa yang jauh daripada Tuhan. Bagaimana para petinggi-petinggi, para penguasa-penguasa yang harusnya mereka dipilih untuk mengayomi, yang harusnya mereka untuk menunjukkan keadilan, tetapi justru mereka yang menindas dan justru mereka yang membodoh-bodohi. Maka firman ini, renungan kita pada saat ini, merupakan sebuah peringatan yang begitu keras. Sebuah ultimatum. Apa yang diperingatkan? Yang diperingatkan adalah celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Maka lewat firman ini mau dikatakan bagaimana orang yang tidak menyukai kebenaran, yang menganggap bahwa kejahatan itu menjadi sesuatu hal yang biasa, maka dia harus menerima akibatnya. Akibatnya apa? Celaka. Kalau dikembangkan lagi, akibat celaka ini apa? Kehancuran.
Maka firman ini mau mengatakan bagaimana kita supaya tidak celaka. Jangan pernah kita mau berkompromi dengan kejahatan. Jika itu kejahatan, katakan itu kejahatan. Jangan pernah engkau terkontaminasi atau terikut-ikutan untuk menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Bahkan jangan pernah engkau menyelewengkan keadilan itu. Di bagian yang berikut dikatakan yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Bahasa Batakna nama dokot pabalik-balik kata. Jika itu terang, katakan terang. Jika itu gelap, katakan gelap. Jika itu pahit, katakan pahit. Jika itu manis, katakan manis. Jangan engkau juga mencari keuntungan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat ini, pada hari Jumat, sebelum kita mengakhiri satu minggu ini, mari coba dulu review kehidupan kita. Hal apa yang sudah kita lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan, baik di tengah-tengah lingkungan. Apakah kita selama ini mau melakukan hal yang tidak jujur kepada suami, kepada anak, kepada atasan kita, atau kepada bawahan? Bapak Ibu, salah satu kehancuran sebuah negara adalah ketika berkembangnya hoax, kabar bohong. Di negara kita ini sangat berkembang kabar bohong. Kalau kita membaca sebuah berita atau sebuah pengetahuan, pernah kejadian di Rusia seorang pendeta yang bernama Billy. Dia terkontaminasi dengan kebohongan. Dia melihat bahwa ada memberitakan bahwa di negara Rusia itu bebas beragama. Dengan mengebu-ngebu mengatakan bahwa Rusia ini bebas beragama. Tujuannya apa? Untuk menyalahkan dia. Maka kita juga di dalam kehidupan jangan seperti itu. Jangan untuk mencari secuil nasi. Hanya untuk mencari ibaratnya sedikit keuntungan. Sampai kita membenarkan segala sesuatunya. Menghalalkan segala sesuatunya. Memutarbalikkan kebenaran. Maka firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengasihi Tuhan, harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Asa unang gabi jolmana marjia hita. Alana di bahasa Batak dokdo. Marjia majolma akan nama dok tunajak dinggadoi. Jangan pernah engkau katakan yang jahat itu baik. Wajar toh kan jadi sekali seperti itu kan. Terjadi pembunuhan, wajar toh dia dibunuh. Wajar toh dia dicuri. Wajar toh. Maka orang yang benar di dalam Tuhan, di dalam Kristus, tidak pernah membenarkan yang jahat dan tidak pernah menyalahkan yang benar. Nah, kalau kita mengingat juga seorang jaksa pinangki yang ditangkap yang sudah jelas-jelas dia pelaku korupsi, yang sudah divonis 10 tahun. Tapi ketika dia banding menjadi divonis dikurangin 6 tahun jadi 4 tahun. Banyak sekarang seperti itu. Penegak-penegak hukum, penegak keadilan justru tidak menunjukkan keadilan, justru tidak menegakkan hukum. Maka kita selaku orang anak-anak yang sudah Tuhan kasihi, jadilah pelaku-pelaku keadilan di dalam kehidupanmu. Hari ini sebelum kita memulainya, katakan di dalam hatimu, ya Tuhan, aku mau menjadi pelaku keadilan. Aku mau membenarkan apa yang benar, mengatakan tidak kepada yang jahat. Aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Mari semuanya ini kita serukan di dalam kehidupan kita. Kita minta pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk melakukan segala yang baik. Jangan diri kita menjadi celaka oleh karena kita mencari kesenangan, kenikmatan semata. Nah, terakhir sekali lewat firman ini
Saya mau mengajak kepada Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mari katakan di dalam dirimu, terberkatilah engkau ketika engkau menyebutkan yang baik itu adalah baik dan melawan yang jahat itu dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, kami sungguh berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ajar kami ya Bapa, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kuatkan iman kami supaya kami tidak mau tergoda oleh kejahatan. Oleh karena tipuan muslihat si jahat di dunia ini. Biarkan kami mengatakan ya kepada yang baik dan tidak kepada yang jahat. Khususnya untuk menjalani hari ini. Kami mau pertolongan Tuhan senantiasa menolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.